Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Struktural pada Puisi Malu Aku Menjadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail yang beranggotakan saya Mevani Sintiandini NIM 042 dan saya Novalela Andrian NIM 075. Saya Melinda Sevi NIM 058. Sastra adalah ekspresi jiwa manusia yang mampu memberikan rasa indah dan melahirkan rasa kagum bagi orang yang menikmatinya. Akan tetapi, seringkali karya sastra itu tidak mampu dinikmati dan dipahami sepenuhnya oleh sebagian masyarakat. Fungsi sastra adalah sebagai cermin kehidupan yang mampu memantulkan nilai-nilai yang digunakan dalam masyarakat, khususnya pada individu maupun masyarakat. Karya sastra yang dikenal oleh masyarakat memiliki banyak jenis seperti puisi, novel, cerpen, dan drama. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki ungkapan, pemikiran, serta disampaikan dengan indah. Struktur fisik puisi adalah struktur pembangunan puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata untuk mengungkapkan hakikat puisi. Penelitian mengenai struktur puisi sudah banyak dilakukan. Pada penelitian ini, objeknya yaitu buku kumpulan puisi Taufik Ismail yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Jadi, pada penelitian ini yang sudah dilakukan objeknya adalah majalah potret. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural sendiri adalah pendekatan objektif, pendekatan formal, atau pendekatan analitik yang bertolak dari asumsi dasar bahwa suatu karya sastra kreatif memiliki otonomi yang penuh dan yang harus dilihat sebagai suatu sosok yang berdiri sendiri, terlepas dari hal-hal yang lain yang berada di luar dirinya. Yang kedua, data yang digunakan sebelum. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan mengambil data tidak secara langsung diperoleh. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan buku-buku referensi dan objek penelitian. Nah, data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media-media lain seperti membaca dari sumber dan literatur, buku-buku, serta dokumen. Yang ketiga adalah objek yang digunakan dalam analisis puisi ini, yaitu salah satu puisi dari buku kumpulan puisi Taufik Ismail yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Objek penelitian yang berkaitan dengan apa atau siapa menjadi objek penelitian, termasuk di mana dan kapan penelitian itu dilakukan. Dan jika perlu juga ditambahkan hal-hal lain. Objek penelitian yang menjadi rujukan analisis pada penelitian ini yaitu buku-buku kumpulan karya Taufik Ismail. Sedangkan objek yang digunakan dalam analisis puisi dari buku kumpulan Taufik Ismail ini adalah Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini menganalisis struktur puisi yaitu struktur fisik dan struktur batin puisi. Objek yang digunakan yaitu menggunakan salah satu puisi dari buku kumpulan puisi dari hasil karya Taufik Ismail yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia yang terdiri dari 4 bagian ditulis pada tahun 1998. Struktur fisik puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail yang pertama yaitu diksi. Diksi yang merupakan pemilihan kata sehingga memiliki nilai estetik yang tinggi. Diksi yang digunakan dalam puisi tersebut ada 2, yaitu diksi yang bermakna denotatif seperti bisnis yang dapat diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan.
dan diksi yang bermakna konotatif seperti malu yang memiliki arti merasa tidak enak hati. Yang kedua, imaji. Imaji yang merupakan cara yang dipakai penyair untuk menggunakan indera manusia. Imaji pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia ini ada 4, yaitu yang pertama imaji penglihatan, imaji pendengaran, imaji perabaan, dan imaji penciuman. Yang ketiga yaitu kata konkret. Kata konkret sendiri merupakan cara penyair dalam mengartikan suatu kata secara menyeluruh. Kata konkret yang ada pada puisi ini seperti negeriku, hukum. Sedangkan yang keempat yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas itu sendiri merupakan penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif, seperti majas perbandingan. Selain itu, dan majas penegasan. Selain itu, struktur fisik puisi yang terdapat pada puisi tersebut adalah rima dan atau irama. Seperti rima awal dan rima akhir, sertanya menggunakan huruf kapital pada setiap awal larik dan menggunakan tanda baca di setiap larik pada puisi tersebut. Tidak hanya struktur fisik saja yang ada pada puisi ini, akan tetapi ada struktur batin yang membangun puisi ini semakin bermakna. Struktur batin diantaranya tema. Puisi tersebut memiliki tema kedaulatan rakyat, mana isi yang terdapat di dalam puisi menekankan kepada memberikan kritik untuk menentang kekuasaan yang tidak sesuai dengan aturan atau sewenang-wenang. Selain tema, struktur batin yang terdapat pada puisi ini diantaranya rasa, nada, dan amanat. Sedangkan amanat yang disampaikan pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail ini adalah membuat perubahan ke arah yang lebih baik agar tidak ada orang yang tertindas, terasingkan, dan tidak ada lagi ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang taat kepada aturan yang ditetapkan. Next. Next. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa puisi memiliki struktur fisik dan batin karena struktur puisi sangat berpengaruh terhadap kualitas puisi yang akan dibuat. Nah, hasil dari analisis struktur fisik puisi berdasarkan diksinya, terdapat 5 diksi berkaitan dengan pemilihan kata yang digunakan penyair, dan berdasarkan imaji, terdapat 2 imaji yang berkaitan dengan alat indera manusia, yaitu imaji pendengaran dan imaji penciuman. Amanat dari puisi tersebut yaitu membuat perubahan ke arah yang lebih baik agar tidak ada orang yang tertindas, tersingkirkan, dan tidak ada lagi ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang taat kepada aturan yang ditetapkan. Next. Kelemahan artikel ini adalah penulis tidak mencantumkan teori yang akan dipakai dalam penelitian serta kurangnya referensi dari jurnal. Sedangkan kelebihan dari artikel ini adalah pembaca dapat mengetahui lebih jelas mengenai analisis struktural puisi. Karena di dalamnya penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan terdapat penjelasan yang detail sehingga dapat memahami apa itu puisi. Demikian itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.